Pemirsa, dikabulkannya kasasi Idrus Marham oleh Mahkamah Agung hingga berkurangnya hukuman terhadap mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dari 5 tahun menjadi 2 tahun penjara terus mengundang kontroversi. Pasca pensiunnya Hakim Agung Artijo Alkostar, MA terkesan mudah sekali mengabulkan kasasi yang diajukan oleh sejumlah terdakwa kasus korupsi. Kita nanti akan berbincang bersama juru bicara Mahkamah Agung Abdullah yang bergabung dari gedung MA, dan di studio juga telah hadir pakar hukum yang juga mantan hakim, Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Kang Asep, kita lihat bagaimana kemudian putusan MA mengurangi hukuman dari seorang koruptor. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini langkah tepat atau sinyal buruk bagi pemberantasan korupsi? Ya, sinyal buruk lah, bukan langkah tepat. Undang-undangnya jelas kok. Mahkamah Agung itu yudek juris, PNPT yudek faksi. Jadi ketika perkara ke Mahkamah Agung soal pidana itu tunduk terhadap KUHAP. Di KUHAP itu di pasal 253 ya. Ini saya 10 tahun di Mahkamah Agung bikin konsep putusan Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung 3 periode, Ketua DA dan para Hakim Agung. Saya bikin konsep kerja hafal persis kalau pasal kasasi. 253 itu ya penerapan hukum, dasar hukum atau tidak, 3 kompetensi. Jadi ketika orang kasasi ke Mahkamah Agung, berat ringan hukuman, bahasa hukumnya adalah strafmat, tidak tunduk pada kasasi. Jadi seharusnya di Mahkamah Agung tidak boleh kurang, tidak boleh nambah. Boleh dia membatalkan, mengadili lagi dengan hukum yang berbeda. Tapi kalau pasalnya sama dari PNPT, karena kan 3 tahun PN, PT 5 tahun. Jadi ke Mahkamah Agung seharusnya, sekali lagi, pasal 253 KUHAP saya sebut, ya, legalitas pasal 3 KUHAP, itu perintah konstitusi pasal 24 ayat 5. Ya nggak boleh mengurang menambah. Mahkamah Agung boleh menambah mengurang, tadi saya katakan, dengan cara membatalkan putusan PNPT, mengadili lagi. Tapi kalau pasalnya sama di PN 3 tahun, di PT 5 tahun, artinya yudek faksi setelah 5 tahun, MA mengurangi, saya tidak tahu pasal mana yang digunakan. Oke, kita akan langsung tanyakan tanggapan dari juru bicara Mahkamah Agung, Bapak Abdullah, yang saat ini telah bergabung dari gedung MA. Pak Abdullah, apa sebetulnya pertimbangan utama MA mengurangi hukuman dari seorang Idrus Marham? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita bicara soal lamanya hukuman atau stratmat yang disampaikan tadi oleh Pak Asep ya itu. Ya, ini sebetulnya merupakan kewenangan mutlak dari hakim pemeriksa perkara. Kami sebagai Biro Hukum dan Humas, sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas tidak bisa mencampuri urusan itu. Kami hanya bisa menyampaikan saja lamanya hukumnya yang telah diputus oleh majelis hakim. Dengan demikian fungsi saya cuma menyampaikan, ya, bukan memberikan argumentasi bagaimana pertimbangannya. Terima kasih. Baik, Mbak. Pak Abdullah, tapi di 2 tingkat peradilan sebelumnya kan kita lihat Idrus ini terbukti menerima suap 2,25 miliar rupiah, bahkan di tingkat banding diperberat 5 tahun, tapi kemudian ketika masuk ke kasasi MA ini divonis ataupun vonisnya diperingan menjadi 2 tahun. Ini juga kemudian apa penjelasannya? Tidak bisakah Pak Abdullah memberikan alasan di balik vonis ini? Masalah alasan di balik vonis atau pertimbangan majelis tentunya akan dibaca lengkap di dalam putusan lengkapnya. Saat ini kan baru diputus sehingga kami hanya bisa mendapatkan informasi tentang putusan majelis itu sendiri atau amarnya saja. Ya, jadi kalau tanya sampai pada argumentasi, sampai pada pertimbangan, tentunya nanti kita menunggu putusan lengkapnya sehingga kita tidak bisa menyampaikan pada saat ini. Oke, kemudian putusan-putusan ini dinilai ataupun putusan ini dinilai jauh dari rasa keadilan dan sinyal buruk bagi semangat pemberantasan korupsi. Bagaimana tanggapan dari MA? Ya. Tanggapan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Agung kita harus patut menghormati, apapun alasannya itu merupakan apresiasi dari masyarakat. Kita tidak bisa menyangkal pendapat masyarakat. Kita juga harus tetap menghormati putusan Mahkamah Agung. Ya, kalau toh masyarakat tidak sependapat, itu kan karena ada perbedaan-perbedaan dan merasa kurang berat, kurang lama. Sementara hakim pemeriksa perkara yang mengadili perkara ini tentunya membaca putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan peraturan-peraturan hukum yang digunakan untuk mengadili perkara ini. Tentunya punya rasa keadilan yang tidak sama dengan masyarakat. Tentunya hakim tidak boleh punya pikiran yang negatif thinking, tidak boleh. Semua harus netral, begitu, Pak.
Nah, kita tanyakan kepada Kang Asep, ketika hakim memutuskan harus netral, tapi bagaimana rasa keadilan di masyarakat? Apalagi ini merupakan kasus korupsi. Ya, tugas hakim itu menerima, memeriksa, memutus. Ketika dia memeriksa, ketika dia memutus, ya ada aturan hukum acara. Hukum acara itu kepastian, tekstual, limitatif, non-interpretatif. Jadi kewenangan Mahkamah Agung, jadi pasal 253 itu bunyinya, pemeriksaan kasasi ya hanya menyangkut, limitatif dari penjelasannya. Ya tadi, penerapan hukum, benar nggak hakim yudek faksi ketika memeriksa fakta PNPT? Yang terakhir PT 5 tahun kan? Hanya itu. Ya, tidak boleh masuk adil atau tidak di Mahkamah Agung itu, hanya penerapan hukum. Makanya dia namanya yudek juris. Diadili sesuai undang-undang atau tidak, sidangnya terbuka atau tertutup. Nah itu. Yang ketiga, kompetensi. Apakah kewenangan tipikor, anak, atau umum, atau niaga, atau peradilan lainnya. Hanya itu Mahkamah Agung dibatasi. Jadi pidana itu bicara legalitas, due process of law. Jadi hakim PNPT telah memeriksa fakta yang di PN 3 tahun, di PT 5 tahun. Sekali lagi sepengetahuan saya, pengalaman saya gitu. Jadi Mahkamah Agung, ya betul kata Pak Abdullah, kita hormati itu putusan. Cuman sekali lagi kan masyarakat perlu tahu ya, putusan itu kan keadilan, kepastian, kemanfaatan. Apalagi ini perkara korupsi yang menarik perhatian. Apalagi didahului oleh sebelumnya ada perkara yang menyangkut ini ya, yang bebas ya. Tapi apapun kita hormatilah. Nah, tapi ketika Hakim Agung diberi kewenangan memutus, dikunci oleh hukum acara legalitas pasal 3 KUHP. Mahkamah Agung itu menggunakan pasal 253 KUHP yang 3 hal, yaitu penjelasannya, limitasinya. Jadi kalau Hakim Agung sekarang strafmat, saya setuju misalkan, dulu juga ada ditambah-tambah gitu kan, tapi sekali lagi itu ajas di dunia manapun, continental atau exception. Strafmat jadi berat ringan hukuman tidak tunduk pada kasasi. Artinya apa? Soal penerapan hukum bukan kewenangan kasasi. Ya, soal berat ringannya. Tapi sekali lagi, Hakim Agung bukan nggak boleh ngurangi, bukan nggak boleh nambah. Cuman tadi, misalnya gini, pasal A-nya hukumannya ringan 2 tahun, pasal B-nya 5 tahun. Jadi kalau menggunakan ringan, batalkan dulu pasal yang digunakan 5 tahun tadi, gunakan pasal lain, artinya mengadili sendiri. Itu pemahaman saya ya. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan tanggapan dari Pak Abdullah, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, kita akan kembali sapa juru bicara Mahkamah Agung Bapak Abdullah. Pak Abdullah, tidak hanya kemudian kasus Idrus saja, MA memotong hukuman para koruptor, ada juga sebelumnya beberapa kasus yang juga dikurangi vonis hukumannya. Apakah MA tidak khawatir putusan ini akan menjauhkan para koruptor dari efek jera? Terima kasih. Kita harus sudah mulai menggunakan istilah-istilah yang khas hukum ya Mbak ya. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah terminologi di bidang lain, misalkan bidang ekonomi, bidang bisnis, sehingga istilahnya jadi dipotong atau didiskon ya. Nah, istilah yang digunakan seharusnya menggunakan istilah hukum yang murni begitu, sehingga kita mempunyai perspektif yang sama menggunakan istilah maupun batasan-batasan pengertian. Kalau kita tadi sudah disampaikan kepada publik juga oleh Pak Asep bahwa Mahkamah Agung merupakan yudik juris, artinya hanya mengadili penerapan hukumnya saja, tidak lebih dari itu. Kemudian sedangkan di pengadilan tingkat pertama dan banding itu yudek fakti, artinya hakim mengadili dan memutus perkara berdasarkan fakta. Ini dasarnya adalah beda, sehingga yang harus diketahui publik bahwa keterbatasan Mahkamah Agung hanya mengadili tentang penerapan hukumnya saja. Tentunya apabila kita lihat kembali ke belakang, ada banyak kan, putusan MA yang dikenal tegas dalam sejumlah kasus, misalnya dalam kasus korupsi pengadaan alat berat kren. MA ini memperberat hukuman mantan manajer senior Pelautan Pelindo II dari 16 bulan menjadi 9 tahun penjara. Kemudian juga ada di kasus IKTP April 2018, hakim juga saat itu memperberat hukuman terdakwa Irman dan Sugiharto dari 7 tahun menjadi 15 tahun penjara. Artinya memang ada kemudian kasus-kasus yang diperberat hukumannya oleh hakim di MA. Ya kita bisa menerima sepanjang masyarakat sependapat, tentunya secara umum dikatakan mendukung. Sementara kalau masyarakat kurang sependapat, ini bertentangan. Hal semacam ini tentunya harus diluruskan. Karena kalau kita bicara soal putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan, rasa keadilan ini merupakan dipertaruhkan pada hakim pemeriksa perkara dan yang mengadili perkara itu sendiri. Begitu Mbak.
Baik, Kang Asep, tapi dengan kemudian langkah MA yang mengurangi vonis hukuman penjara dari sejumlah kasus korupsi, apakah ini akan menjadi presiden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia? Gini pegang dulu bahwa hak Mahkamah Agung, hak hakim lah umumnya ya, kemerdekaan hakim itu adalah ketika menjatuhkan putusan, mau satu, selalu saya katakan bebas, mau lepas sampai tewas di lapas itu kewenangan hakim. Sepanjang ada overturned gemetivir, jadi ada pertimbangan hukum. Jadi hakim itu harus pertimbangan etos, logos, patos. Jadi harus ada pertimbangan nyambung. Jadi ketika dia mutus berapapun ya itu saya hormati. Harus clearkan dulu pertama. Bisa aja lah, ada putusan yang berat di PN misalkan berat, kemudian banding ditolak, kasasi Mahkamah Agung tolak, artinya menguatkan. Nah, bisa juga di PN 3 tahun ya, di MA di PT 3 tahun, di MA bisa aja dibatalkan 3 tahun. Nah, MA mendapat bisa 10 tahun. Nah, itu memang teknis, tapi yang betul yang katakan Pak Abdullah, inilah terminologi hukum acara yang harus dikuasai. Kalau enggak kan kesannya tadi disunat, dikurangi, ya, ditambah, dikurang. Nah, atau juga sama bisa aja di PT, di PN 7 tahun misalkan, di PT 9 tahun seperti sekarang. MA boleh kurang, boleh tambah. Nah tadi, tapi tergantung tadi penerapan Tapi mengenai pasal. presiden buruknya itu sendiri, Kang Nah Asep? sekarang katakanlah, sekarang masyarakat selalu ada cewek mensinyalir ini rata-rata hukuman 2 tahun. Sekali lagi harus dipilah-pilah. Memang tiap kasus itu berbeda. Ya ada spesifiknya sendiri. Memang pasal bisa pasal 12, pasal 11, pasal 13, pasal 5, pasal 2, pasal 3. Tapi ada kasus sendiri. Jadi misalkan penyelenggara negaranya siapa. Ya. Tapi kan ini kasus korupsi, Kang. Ya Jadi betul. kasus Sebenarnya kalau extraordinary korupsi saya crime. juga sepakat harus berdebat. Apalagi nih kan bayangin di perkara ini kan perkara wakil ketua komisinya, ya, kemudian pengusahanya, DPR-nya, kemudian birokrasinya, itunya gitu ya. Cuma kita biarlah nanti hukum yang berjalan. Ini kan cukup menggegerkan. Apalagi sebelumnya ada yang bebas juga kan, yang memang kita jadi perhatian juga. Ya seharusnya siapapun juga terhadap korupsi yang harus berat hukuman. Coba tadi ketika berat atau ringan, PNPT harus ada alasannya. Nah sekarang kan kita lihat Mahkamah Agung seolah-olah tanda petik ya yang tadi dikoreksi oleh Pak Abdullah. Hati-hati loh jangan menggunakan istilah sunat karena ini bukan paraji atau orang Bandung atau bukan bidan sunat gitu kan, atau dikurangi. Nah tadi ketika hakim menambah ya, ya atau jadi berkurang hukumannya harus ada argumentasi hukumnya. Nah ini perkara korupsi ya masyarakat kan menginginkan, tidak hanya masyarakat, konvensi internasional hukuman koruptor memang berat. Ya, harus ada argumentasi hukum, tapi Pak Abdullah apakah tidak khawatir adanya pengurangan hukuman dari sejumlah kasus korupsi ini akan berpengaruh pada citra MA sendiri? Ya, hakim itu mengadili penuh dengan keyakinan. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun kalau memang hakim sudah punya keyakinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penerapan hukum yang sudah benar, membentuk keyakinan, hakim itu dengan keyakinannya mantap akan menjatuhkan putusan sebagaimana diyakini itu. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Baik, Pak Abdullah dan juga Kang Asep, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kembali